Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati min a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bi taqwallah. Bapak Ibu, rombongan pengajian terakhir yang dirahmati Allah, karena tadi sudah diumumkan ini adalah pengajian Sabtu terakhir, nah berarti ini penumpang terakhir. Semoga bisa bertemu lagi nanti setelah Ramadan, entah Ramadan tahun ini atau Ramadan tahun depan. Ya, alhamdulillah Sabtu sore hari ini Allah takdirkan kita untuk bersama-sama thalabul ilmi. Semoga jadi amal soleh, membawa manfaat di dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang ittiba dengan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kajian pada sore hari ini sebenarnya terhubung dengan kajian yang saya sampaikan di Kawadanan, ya, yang di itu gedung apa namanya? Gedung PGRI. Nah iya, itu jadi materi sore hari ini terhubung dengan materi yang saya sampaikan pada waktu itu. Ibu-ibu hadir pada waktu itu yang di sana? Atau banyak yang tidak hadir yang waktu di sana? Ya. Jadi waktu itu kita bahas tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Apa yang dilakukan oleh kakaknya Nabi Yusuf terhadap Nabi Yusuf, Bu? Apa yang dilakukan? Dibuang ke sumur. Ya. Itu karena apa? Karena 10 kakaknya Nabi Yusuf ini berasumsi bahwa Nabi Yakub lebih sayang kepada Nabi Yusuf dan adiknya. Jadi yang muncul rasa apa? Iri, kan? Nah, iri itu bahasa Arabnya apa? Hasad. Jadi ketika 10 kakaknya Nabi Yusuf punya rasa hasad terhadap Nabi Yusuf, apa yang mereka lakukan? Merencanakan untuk membunuh, tapi kemudian yang terrealisasi adalah dibuang ke dalam sumur. Itu sebenarnya logis enggak? Ini saudara sebapak loh ya, beda ibu tapi satu bapak. Kok ana wong tega buang adike ning sumur. Padahal kalau membuang orang ke sumur itu kemungkinan terbesarnya apa? Terus apa bedanya dengan rencana awal membunuh Nabi Yusuf? Nek kira-kira jenengan dipateni dengan cara leboke sumur karo dipateni dengan cara ditusuk, milih ndi, Bu? Ora ana sing dipilih. Tapi le rampung ki cepet sing ndi, Pak? Cepet sing ditusuk kan? Berarti sebenarnya lebih kejam mana ini? Kan pilihannya dibuang ke sumur sama dibunuh itu. Berarti lebih kejam yang mana? Bayangin dilebokke sumur lho, nek ora ketulung karo musafir, itu gimana dia di dalam sumur? Dan potensi untuk konangan
Itu kan kecil karena itu di padang pasir. Jadi sakjane iki luwih kejem lho. Lu mending disogok ora nganti setengah jam lah wis rampung to. Kira cemplongi sumur ngono kuwi. Wis nganti pirang-pirang dina ora konangan wis mbubukan itu. Nah, masuk akal enggak saudara, kakak beradik punya perilaku begini? Enggak masuk akal kan? Tapi ada yang lebih tidak masuk akal lagi dibanding ini. Lha ini kan kakaknya Nabi Yusuf, dia punya motif mencari keuntungan untuk dirinya, untuk mereka. Soalnya Nabi Yusuf Sraono, kuwi lak bapak eman neh karo awake dhewe kan gitu. Jadi ada harapan dia dapat keuntungan. Tapi ada yang lebih tidak logis lagi. Aku ciloko ra apa-apa sing penting kowe ya ciloko. Siapa itu, Bu? Yang karena dia hasad itu kemudian dia punya prinsip begitu. Aku ciloko ora apa-apa, sing penting kowe ya melu ciloko. Siapa itu? Itu iblis dengan Nabi Adam. Iblis dengan manusia. Iblis kan tahu itu resikonya. Kan sudah dikasih tahu oleh Allah bahwa mereka akan masuk. Ora apa-apa aku masuk neraka, tapi sing penting anak turunan Nabi Adam juga mlebu neraka. Logis enggak? Dia rela menyakiti dirinya demi menyakiti orang lain. Kuwi nek basa premane tiji tibeh. Mati siji mati kabeh. Aku mati ra apa-apa sing penting sampean melu mati. Daripada aku urip sampean bahagia, daripada saya hidup tapi Anda bahagia, mendingan ayo kita mati bareng weh. Nah itu kan lebih tidak logis lagi. Dia dapat untung apa dengan cara itu? Mau jelas dia celaka kok. Kalau kakaknya Nabi Yusuf itu dia ada hitung-hitungannya, nanti dia dapat untung karena mengalihkan perhatian ayahnya dari ke Nabi Yusuf kemudian ke mereka. Itu kan ada untung. Tapi iblis dengan Nabi Adam itu apa keuntungannya iblis? Dia mau golek bolo ciloko toh, golek konco ciloko toh. Ya. Logis nggak gitu? Kan sudah tidak logis nih cara-cara begitu. Ya. Kalau di kasus Habil dan Qabil itu yang bunuh siapa, Pak? Yang bunuh Habil apa Qabil? Siapa yang bunuh, Bu? Itu ada motif cari keuntungan enggak? Ada motif cari keuntungan enggak? Kalau pada kasus Nabi Yusuf itu ada motif cari keuntungan untuk saudara yang lain kan? Kalau pada kasus iblis dengan manusia, dengan Nabi Adam, itu tidak ada motif keuntungan. Yang penting aku ciloko, kowe melu ciloko kudune. Nah, pada kasus Habil dan Qabil ada enggak motif itu? Ada enggak? Enggak ada motif keuntungannya kan? Pokoknya kowe luwih apik tak pateni wis. Kan gitu aja. Dengan dia membunuh saudaranya itu dia dapat untung apa? Enggak ada untungnya sama sekali kan? Jadi Bapak Ibu rahimahullah, penyakit hasad itu bisa membuat orang berpikirnya tidak logis ini gitu. Sampai tidak selogis itu. Wis ra mikir lho. Nah, kira-kira bangsa kita sedang begitu enggak? Bangsa kita sedang begitu enggak? Coba Bapak Ibu lihat di sosmed. Yang ini menghujat yang sini, yang sini menghujat yang sini. Yang diuntungkan siapa? Dua kelompok itu dapat untung enggak? Logis enggak ada orang muslim menghujat muslim yang lain? Sudah enggak logis lagi kan? Logis enggak ada warga negara Indonesia menjatuhkan warga negara Indonesia yang lain?
mengorbankan warga negara Indonesia yang lain, padahal sama-sama warga negara Indonesia. Dan dua-duanya bilang saya cinta Indonesia. Jadi orang kalau sudah kena penyakit hasad, itu sudah logikanya sudah susah. Maka Rasulullah SAW niku di dalam hadisnya bersabda, iyyakum wal hasad. Jauhilah oleh kamu penyakit hasad. Fa innal hasada, maka sesungguhnya penyakit hasad itu takulul hasanat, memakan, menghabiskan kebaikan-kebaikan, kama takulun naru al hatab, seperti api yang membakar kayu. Ada hadis yang lain yang mengatakan seperti api yang membakar rumput. Jadi api kalau dibakar, kayu kalau dibakar api, yang terjadi apa? Abu. Bentuk kayunya masih tertinggal. Kalau sudah jadi abu, itu sudah berubah bentuk, sudah berubah fungsi. Yang tadinya kayu segudang itu nek dibakar, abunya jadi berapa? Habis kan. Jadi penyakit hasad itu memakan kebaikan takulul hasanat itu bisa berarti memakan pahala-pahala kebaikan. Bisa berarti menutup potensi-potensi kebaikan. Mung goro-goro hasad itu tadi, maka muncul prinsip yang penting jenengan hancur, saya hancur tidak apa-apa. Yang penting jenengan ikut hancur. Nah, jadi targetnya apa itu? Hancur kan? Maka kalau targetnya sudah itu, maka semua pintu kebaikan nanti akan tertutup. Jadi itulah bahayanya penyakit hasad. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, kira-kira anak kita ada indikasi penyakit itu enggak? Anak-anak kita ada indikasi kena penyakit itu enggak? Antara kakak adik. Nate ngatek ya mboten? Hubungan kakak adiknya gimana? Aman enggak tuh? Jadi kalau pada kasus Nabi Yusuf, pemicu munculnya hasad itu apa? Anak menganggap orang tuanya tidak adil. Jadi orang tua yang tidak adil itu bisa menumbuhkan penyakit hasad di dalam hati anak-anak kita. Pertanyaannya adalah, kita sebagai orang tua adil enggak ke anak? Kalau tidak adil, maka ada potensi muncul hasad di dalam hati anak-anak kita. Sudah tanya ke anak, Bu? Sudah tanya ke anak, Pak? Sudah, Bu. Dulu waktu di sana saya beri PR itu, kalau tidak salah ya. Sudah tanya, Bu. Apa jawabannya? Berarti menurut anak tidak adil. Tapi menurut ibu adil enggak? Terus bagaimana ibu menjelaskan itu? Sendiri-sendiri bisa menerima enggak itu? Itu masalahnya. Ya. Jadi kita orang tua itu merasa sudah adil, tapi apakah menurut anak kita adil?
Kan itu masalahnya. Jadi kalau menurut anak kita tidak adil, maka potensi hasad di dalam hati anak-anak kita itu besar. Maka sering-sering tanya ke anak. Nah, ibu yang sudah bertanya, anak-anak bisa menunjukkan bukti enggak yang mereka anggap ibu tidak adil itu apa? Ya. Yang besar merasa adiknya lebih disayang, yang kecil merasa kakaknya lebih disayang. Tanya enggak, bagian mana yang adik merasa ibu lebih sayang ke kakaknya? Tanya enggak? Ya. Terus kalau kakaknya, alasannya apa? Jadi ada ibu yang lain yang sudah tanya itu, sudah tanya ke anak adil enggak itu? Ya. Bahkan ada ibu yang tidak siap karena dia sudah tahu jawabannya. Ketika saya tanya, ibu kenapa belum tanya? Saya sudah tahu jawabannya, Pak. Jawabannya apa? Anak-anak pasti menjawab saya tidak adil. Lah kok ibu tahu? Ya tahulah, kan saya ibunya. Tapi ibu tanya enggak? Saya enggak berani, Pak. Kenapa enggak berani? Saya takut sakit hati. Waktu anak menjawab tidak adil, ibu sakit hati enggak, Bu? Awalnya. Iya. Ya jadi kan ini loh. Bayangkan, Pak. Kita orang tua gue ngelahirke anak, digedhekke, diopeni macam-macam dan seterusnya gue. Anak isih nganggep ibu ki ora adil, kaya ngopo lorone itu. Sakit enggak itu? Nah, akhirnya ibu ini tidak siap dengan jawaban itu, mending dia tidak nanya. Tapi dengan dia tidak bertanya itu, ada perubahan enggak? Ada perbaikan enggak? Tidak ada kan? Dia tahu bahwa anaknya akan menjawab, ibunya tidak adil. Tapi ibunya tidak tahu di mana letak ketidakadilannya. Karena kadang-kadang bukan orang tua yang tidak adil, tapi anak yang salah persepsi. Jadi ketika anak menjawab bahwa orang tuanya tidak adil, itu belum tentu orang tuanya tidak adil. Hanya karena salah persepsi saja. Nah, ini yang perlu diluruskan. Yang harus disinkronkan kan ini. Jangan sampai anak-anak kita merasa bahwa kita sebagai orang tua tidak adil kepada mereka, sehingga muncul hasad antara saudara kandung. Itu bahaya loh. Bayangkan loh, kalau hasad itu bisa, kalau penyakit hasad itu bisa menghabiskan pahala amal ibadah kita, bagaimana kalau anak kita punya penyakit itu? Kasihan. Ibu dulu waktu melahirkan anak sakit enggak, Bu? Bertaruh nyawa enggak? Ya. Ibu-ibu ini melahirkan anak bertaruh nyawa. Loh, saiki gur tekok ngono kuwi kan taruhane mung lara ati to. Kok ndak berani gitu. Padahal dulu bertaruh nyawa. Iki mung taruhane lara ati lho. Kan ndak seberapa dibanding nyawa, kenapa ndak berani? Gimana? Sakit hatinya lebih, sembuhnya lebih lama, nek melahirkan sembuhnya lebih cepat. Oh, pantes dibaleni yo. Ya, jadi kalau anak kita tanya ke anak kita, kemudian anak kita menjawab, oh ibu ndak adil. Itu sebenarnya yang menyakiti hati ibu siapa? Bukan anak kan? Anak kan cuma membaca. Ki lho Bu tak duduhke. Kan cuma gitu. Berarti yang menyakiti kita itu anak apa diri kita sendiri?
Jadi kalau anak jawabannya ibu tidak adil, kemudian ibunya marah ke anak, salah enggak? Harusnya yang dimarahi siapa? Ya dirinya sendiri lah. Anak kan cuma membaca, cuma duduk iki lho bu, kan cuma gitu. Iya kan? Sudahlah, tidak usah mikir sendiri berdebat ngono kuwi. Yang fokus kita adalah jangan sampai ada penyakit hasad di dalam hati anak-anak kita, karena ya Allah ngeri itu. Fokusnya itu aja. Wis lah, iki wong tua lara ati ra apa-apa. Yang penting anak-anak selamat. Kan gitu aja mikirnya. Terus nek kita wis ngerti jawaban nih, kan kita udah siap tuh. Ibaratnya mendung ini iki jenengan tindakan kan siap nggo payung. Jadi begitu hujan ora kaget kan. Tapi kalau panas jenengan tindakan tanpa nggawa payung tiba-tiba hujan, kaget enggak? Nek kita wis ngerti engko jawabannya mesti ngono kae. Berarti udah siap tuh. Ya sudah, siapkan diri aja, tahan emosi. Aku ngerti engko jawabannya ngene kok. Maka ambil nafas dulu sebelum bertanya, cari suasana yang enak. Nah, ada ibu-ibu yang bertanya begitu anaknya jawab, ibu ora adil, langsung menyat ibu iki. Waktu lho bu kok jenengan malah lunga iki piye bu? Saya ndak kuat pak, sing dadeke ora kat apa, sakit hati saya. Waduh, piye dengan iki? Maka siapkan dulu, karena besok di akhirat Allah akan tanyakan kepada kita bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ada enggak bayi lahir sudah membawa dengki? Ada enggak? Ada enggak bayi lahir dengan hasad? Enggak ada kan? Kalau muncul di dalam hatinya itu, siapa itu yang memunculkan itu? Kita. Terus gimana besok tanggung jawab kita di hadapan Allah? Padahal Bapak Ibu rahimahullah, suatu hari Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah bersabda, sebentar lagi akan lewat calon penghuni surga. Maka lewatlah seorang sahabat dari Ansor. Hari besok begitu lagi Rasulullah duduk bersama sahabat, kemudian Rasulullah bersabda lagi, sebentar lagi akan lewat calon penghuni surga. Lewat lagi sahabat yang kemarin. Hari ketiga begitu lagi, yang lewat sahabat yang sama. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As itu penasaran, iki rahasianya apa toh? Ketoke wong biasa ngono kuwi, kok Rasulullah ngendika iki calon penghuni surga. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As menemui sahabat ini, dia bilang, saya sedang ada masalah dengan bapak saya. Boleh enggak saya nginep di rumah kamu 3 hari? Kemudian diizinkan nginep 3 hari. Tujuan dari Abdullah ini adalah untuk mencari rahasia kenapa orang ini dikatakan oleh Rasulullah calon penghuni surga. Maka selama 3 hari Abdullah menginap itu, dia tidak melihat sahabat ini sholat tahajud. Jadi nek mungkin jenengan sholat tahajudnya bendino, berarti jenengan lebih hebat. Surganya lebih cedak daripada sahabat ini kan. Mungkin Abdullah bin Amr bin As itu 3 hari nginep di situ, tidak lihat dia qiyamul lail. Ini sholatnya biasa, tadarusnya juga biasa. Tapi kok dijamin masuk surga? Lalu di hari ketiga kemudian Abdullah berterus terang bahwa sebenarnya saya tidak ada masalah dengan bapak saya, tapi saya mendengar Rasulullah bahwa kamu calon penghuni surga. Saya hanya ingin tahu apa rahasianya. Kemudian sahabat Ansor ini menjawab, seperti yang kamu lihat, ibadah saya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Hanya saja saya tidak pernah punya rasa iri, punya rasa hasad terhadap apapun yang Allah berikan kepada orang lain.
ibadahnya biasa. Hanya karena tidak punya hasad dijamin surga. Lah terus awake dhewe piye, Bu? Leh ibadahe ya biasa. Hasate nah, kalau kita mau jujur, Bu, Pak, jujur coba. Pernah enggak rasa hasad itu ada di dalam hati kita? Pernah? Kadang-kadang. Terucap enggak itu? Diucapkan enggak hasadnya? Allah kok iki paling ready tok. Aku gur tuku ngono kae iso. Kae iki laris lek mergo ning Gunung Kawi to. Misalnya begitu. Ya. Jadi susah sekali kita ini membebaskan hati kita dari penyakit hasad. Itu susah sekali. Maka yang penting Bapak Ibu rahimakumullah, kalau hasad itu muncul di dalam hati, jangan pernah diucapkan. Jangan pernah diucapkan. Maka insya Allah itu masih aman. Wis nek nganti diucapke, sudah itu nanti bahaya. Maka orang yang baik itu adalah orang yang ketika dia muncul rasa hasad di dalam hatinya, dia diam saja. Nah, orang yang buruk itu adalah orang yang ketika muncul hasad di dalam hatinya diucapkan, diketokke itu. Ditampakkan dengan ekspresi wajah, diucapkan dengan kata-kata yang tidak baik, bahkan kadang melakukan sesuatu untuk mencelakai orang yang dia benci. Jadi susah kita menjaga hati dari hasad. Tapi yang penting itu jangan sampai diucapkan. Segeralah beristighfar. Jadi kembali ke anak kita. Jadi kalau tadi orang tua yang tidak adil itu menjadi salah satu sebab munculnya hasad di dalam hati anak-anak. Yang kedua, yang juga menjadi sebab munculnya rasa hasad, karakter hasad di dalam hati anak-anak adalah orang tua yang suka membanding-bandingkan. Kenapa bisa begitu? Jadi kalau kita sering membandingkan anak kita dengan anak yang lain, atau mungkin dengan temannya dia, atau dengan siapapun, itu seolah-olah kita sedang ngajari anak kita bahwa hidup itu adalah tentang membandingkan saya dengan orang lain. Loh, saya kini urip ngono ki enak ndak? Enak dah hidup begitu? Tidak enak. Nah, orang tua yang suka membanding-bandingkan anak, nanti anak akan menyimpulkannya begitu. Oh, berarti urip kuwi kudu dibanding. Susah itu. Pernah tidak kita bandingkan anak kita, Bu? Contohnya gimana, Bu? Kadang-kadang kita nasihati anak kan begitu. Mbok kaya Kang Masmu kae lho. Padahal tujuannya baik kan? Supaya adik ini meniru kebaikan kakaknya. Maka kita ngomong, mbok kaya Masmu kae lho. Sekarang begini, Bu. Jenengan punya suami? Kalau suami jenengan bilang begini, mbok kaya bojone kae lho. Rasanya piye, Bu? Sakit enggak tuh? Lah iya gitu. Jenengan asalnya dibandingin begitu sakit kok, anak kita juga sakit. Ya.
Wis seminggu ora ditakoni bojone iki. Semua orang itu kalau dibandingkan itu sakit. Maka jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak yang lain. Terus nek kita pengen supaya anak kita sregep koyo kakaknya misalnya gitu, gimana caranya? Ya suruh dia rajin aja, ndak usah dibandingkan. Ayah adik sholat iki wayahe sholat ya. Udah gitu aja. Rasa ditambahi koyo kakakmu kae lho. Ndak usah ditambah itu. Apalagi nek rapotan. Lah masmu iki sregep pantes ning sisi lha kowe. Ya Allah, itu sakitnya gimana? Pernah enggak begitu? Jadi kadang kita enggak sadar begitu. Nah, ini jadi bibit penyakit hasad di dalam hati anak kita. Nah, sekarang Ibu, kalau tadi contohnya mbok koyo bojone kae lho, itu misalnya ya. Terus jenengan ketika ketemu bojone itu, orang itu rasanya gimana? Rasanya gimana, Bu? Mangkel kan? Karena jenengan merasa ini ada pembanding saingan saya ini, maka jenengan ketemu dia mangkel kan? Nah, bayangkan kalau itu terjadi pada kakak adik. Oke. Bapaknya ngomong, "Dek, mbok koyo masmu kae lho." Kira-kira ada enggak rasa benci adik ini ke kakaknya? Kalau setiap hari ketemu begitu terus gimana, Bu? Kayak ngono kuwi bolan-baleni terus bendino. Pernah begitu, Bu? Ada yang pernah begitu ke anak? Atau jangan-jangan dulu waktu kita jadi anak kita mendapat perlakuan begitu? Pernah? Ndek ben orang tua kita ngomong mbok koyo kae lho, pernah enggak? Pernah. Masih ingat? Rasanya gimana? Bapak-bapak ada yang pernah punya pengalaman begitu? Ndek ben diseneni karo bapake atau karo ibuke, kowe iki mbok koyo kae lho gitu. Ibu umur usianya berapa sekarang? 52. Dulu kejadian itu umur usia berapa? SD. Berarti kira-kira sudah berapa tahun? 40 tahun. Ibu masih ingat? Iya. Wis 40 tahun saya kelingan loh, Pak. Jadi kira-kira kalau kita pernah memperlakukan anak kita begitu, nanti dia lupanya kapan, Bu? Jenengan merah lali kok. Berarti anak kita tidak akan lupa kan? Bisa mungkin nanti dia mengulangi ke anaknya. Maka coba sekali-kali tanya ke anak. Nah, ibu wis tau membandingke kowe karo sapa to? Anak-anak masih ingat kok. Jenengan aja masih ingat 40 tahun. Anak-anak masih ingat itu. Coba ditanya gitu. Nanti kalau dia menjawab, "Ya Allah, Bu, jenengan lho ndek ben kae lho, aku dibandingke karo ngarep omah kae to." Nah, segeralah minta maaf. Udah minta maaf aja. Bahwa itu salah, Ibu minta maaf ya. Ibu tahu kamu sakit. Tapi Ibu salah, Ibu minta maaf. Tanyakan gimana rasanya waktu dibandingkan itu. Nanti setelah dia ceritakan rasanya pada saat itu, berarti sudah keluar kan. Terus bilang, "Sesuk nek kowe duwe anak, aja kaya ibu yo. Aja banding-banding anakmu yo." Minta anak berjanji itu supaya kesalahan kita tidak terulang lagi. Jadi yang pertama orang tua yang tidak adil, yang kedua orang tua yang suka membanding-bandingkan, itu berpotensi nanti munculnya rasa sifat hasad di dalam hati anak-anak kita.
Coba klarifikasi dua hal ini kepada anak-anak. Nah, amati anak-anak kita. Kalau ada tanda-tanda hasad di antara anak-anak kita, segera cari penyebabnya, segera selesaikan, supaya tidak berlarut-larut. Kemudian yang ketiga, penyebab hasad itu sombong. Orang sombong itu dia pinginnya unggul terus kan. Nek enek sing ngungguli, gimana rasanya, Pak? Srek. Nah, ini bisa kita jadikan alat untuk melihat anak-anak kita. Jadi anak-anak kita itu nek ono koncone sing ngungguli, apa respon dia? Nah, kalau respon dia marah, kemudian menjelek-jelekkan koncone sing lebih unggul itu, berarti ada kemungkinan dia punya hasad. Tapi nek diungguli temennya dia baik-baik saja, enggak apa-apa kok. Dia memang matematikanya bagus, saya kalah. Tapi kalau olahraga, saya yang menang. Nah, aman kan itu? Dia bisa mengakui kelebihan orang lain. Orang yang punya sifat hasad itu dia susah mengakui kelebihan orang lain. Jadi kalau anak-anak kita masih bisa mengakui kelebihan orang lain, kelebihan kakaknya, kelebihan adiknya, itu insya Allah aman. Maka Bapak Ibu, sekali-kali ketika berkumpul semua anak, sampaikan kepada anak-anak kita, kelebihan kamu ini, tapi kamu punya kelemahan ini. Kamu yang nomor 2, Bapak seneng, alhamdulillah kamu punya kelebihan ini, tapi kelemahanmu adalah yang ini. Jadi ajarkan anak-anak kita menilai dirinya bahwa dia punya kelebihan dan punya kelemahan. Orang lain juga punya kelebihan dan punya kelemahan. Itu salah satu cara supaya anak kita tidak sombong. Karena anak yang sombong itu dia merasa tidak punya kelemahan. Maka anak yang dipuji terus itu dia tidak sadar bahwa dia punya kelemahan. Nanti dia jadi sombong. Tapi anak yang dikritik terus itu nanti dia tidak sadar bahwa dia punya kelebihan. Dia berpikir hanya punya kelemahan. Maka nanti dia jadi anak yang minder. Maka harus imbang antara memuji dan mengkritik. Maka kelebihannya disampaikan, kekurangannya juga disampaikan. Kelebihannya disyukuri, kekurangannya diapakan? Misalnya, kelemahan saya adalah pendek. Bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya gimana? Tidak bisa kan? Ya kalau kelemahan itu bisa diperbaiki, perbaikilah. Kalau tidak bisa, jadikan itu sebagai cermin supaya tidak sombong. Karena tidak semua kelemahan bisa diperbaiki. Bayangkan kalau anak kita kelemahannya adalah kulitnya ireng. Alek mutih piye? Tidak bisa kan? Ya sudah, jadikan itu sebagai cermin supaya kamu tidak sombong. Tapi jangan khawatir, kamu punya kelebihan kok. Jadi seimbang antara memuji dan mengkritik. Yang hanya dipuji nanti dia akan sombong, hasadnya, potensi hasadnya besar. Yang sering dikritik nanti dia akan jadi rendah diri. Maka dua-duanya harus disampaikan secara seimbang. Sampai jam berapa, Pak? Sudah jam 5? 5:04, ya, berarti masih 13 menit. Bapak Ibu rahimakumullah, yang paling penting itu adalah sebenarnya menghindari penyakit hasad itu. Yang paling penting adalah tauhid. Wis to, pokoknya tauhidnya bener, aman. Pernah ngecek tauhid anak-anak kita? Cara ngeceknya gimana?
Bapak-bapak kalau ditanya, Pak, tauhid anak Bapak aman enggak? Gimana Pak? Jawabannya, aman enggak? Ibu, tauhid anak-anak Ibu aman enggak? Gimana? Gimana Bu? Bingung? Bingungnya di mana? Yang paling gampang lihat ibadahnya, aman enggak ibadahnya? Sholatnya sudah aman belum? Sudah. Puasanya sudah aman belum? Sudah. Tapi pernah ngecek? Pernah ngecek sholatnya? Pernah ngecek tadarusnya? Ya. Kemudian kalau kita menyuruh anak kita mandi, apa alasannya, Bu? Nah, Bu adus to, ben apa? Ben bersih. Jadi kalau anak kita mandi tujuannya untuk bersih, dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Terus gimana ngomongnya? Adus toh. Terus apa lagi? Kowe lak ngerti to nek Gusti Allah kuwi seneng sing resik. Mun adus toh. Itu tauhid kan? Jadi dia mandinya itu karena Allah suka yang bersih. Maka kamu harus bersih. Ketika kita nyuruh makan anak, nah maem tau ben. Ketika anak kita tidak makan, yang membuat kita khawatir itu apa? Sakit, apalagi? Makan itu hukumnya apa, Bu? Ya, Pak, makan itu hukumnya apa, Pak? Makan dan minum itu ada enggak perintahnya dalam Al-Quran? Ada enggak? Nggak ada kan? Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan kamu berlebihan. Berarti makan dan minum itu perintah siapa? Perintah Allah. Ya. Jadi kalau kita nyuruh anak kita makan supaya apa? Misalnya kita punya anak dikon mamu angel banget, eling rayu piye? Kowe engko nek mamu ki lara lho, engko duwe emah lho, wis ngene macam-macam kan. Karena ndak kita ngerayunya, nah makan. Makan itu perintah Allah. Kowe iki nek mangan dosa lho. Karena ini perintah Allah. Lho soal lara apa ora urusan keri. Wong kowe ora mangan sedina ora lara ki ora apa-apa kok. Gampang ngene Gusti Allah to. Ora mangan seminggu sehat itu mudah bagi Allah. Tapi nek kowe ora mangan kuwi lak dosa. Karena mangan kuwi perintah Allah. Nah, itu mengajarkan tauhid. Makanya ketika makan suruh berdoa. Nek kita nyuruh anak kita dandan rapi, jungkatan yang cermin itu, biasanya pesannya apa? Mbok sing rapi to. Terus apa? Ben ganteng, ben cantik, atau mbok sing rapi to ngisini-sini wong ibu rapi ngene kok. Lek guyu tenanan ngono iki berarti ngono kuwi lek ngandani. Kenapa kita enggak ngomong sisiran to ben rapi? Kan Allah seneng dengan kerapian. Jadi nek kowe rapi kuwi entuk ganjaran lho. Bukan karena ganteng, wis dasar orang ganteng, rapi pun orang ganteng kan. Nanti kita ngomong mbok sing rapi to kowe iki ben ganteng. Engko dhek dolan ketemu koncone sing luwih ganteng.
Gedhe bali wah ibu ki goroh ha ngopo? Aku wis jungkatan ngene iki bisa kalah ganteng kok. Terus kita jawabnya gimana? Udah enggak bisa jawab lagi tuh. Kon rapi dandan ben cantik ngono iki tibake metu ngomah tanggane luwih cantik. Terus kita jawabnya gimana? Wah sesuk ora usah dandan. Aku tetap kalah karo ngarep omah kae. Kan salah itu kita ngomongnya. Cobalah, nak, ayolah rapi. Allah itu suka yang rapi kok. Rasulullah aja rapi kok. Masa kita pengikutnya tidak rapi? Nah, itu mengajarkan tauhid kan. Jadi semua yang dilakukan itu karena Allah. Kan inti dari tauhid itu adalah kita melakukan apapun karena Allah, bukan karena yang lain. Maka ajarkan itu sedini mungkin saat anak-anak kita masih kecil. Jangan lagi kita menasihati anak hemat pangkal. Wong hemat ora sugih ya akeh kok. Iya toh? Wong sing sugih-sugih iki mah boros lho. Wong sugih apa gelem mlebu ning warung Padang sing sekali makan 15.000. Pradoyan to, diare nek mangan kuwi. Orang kaya itu boros. Ya. Kaya miskin itu mah urusan Allah. Hemat itu perintah. Hemat itu perintah Allah, tidak ada hubungannya dengan kaya dan miskin. Karena innal mubadzirina kanu ihwanas syayatin. Sesungguhnya perilaku mubadir itu adalah temannya setan. Jadi hemat itu perintah Allah, tidak ada urusannya dengan kaya dan miskin. Orang kaya pun harus hemat. Sampai Rasulullah mengatakan, mbok kowe wudu ning tengah segara kuwi ora kena berlebihan dengan air. Padahal ning tengah segara lho, tetap dia harus wudu dengan air yang wajar secukupnya. Jangan lagi kita menasihati anak kita rajin pangkal, karena banyak yang rajin tapi tidak pandai. Banyak sing gleleng, bolosan tapi tidak ada hubungannya rajin dengan pandai itu. Anak-anak cerdas itu tidak perlu rajin, dia pandai. Tapi yang kita nasihatkan adalah, nak, belajarlah. Karena wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah adalah Iqra. Jadi belajar itu hukumnya wajib. Pinter itu adalah anugerah. Tapi belajar hukumnya wajib. Nah, yang membuat anak-anak kita belajar ngenteni ujian karena belajar bukan karena Allah. Belajar itu bukan ibadah, tapi belajar itu untuk menjawab soal ujian. Nah, di sini tauhidnya bermasalah kan? Ya. Oke, Bapak Ibu. Lu iki waktune wis entek ya. Ya. Itu jadi tauhidnya dibenerin dulu. Ya. Nanti kalau tauhidnya sudah benar, insya Allah itu aman. Dia melihat kakaknya punya kelebihan, oh ya, tidak apa-apa. Itu anugerah dari Allah. Dia melihat orang lain yang lebih dari dia, oh tidak apa-apa. Itu memang anugerah Allah. Jadi semuanya dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ketika anak kita pakai sandal kanan kirinya beda, basa parane apa Bu? Selen. Ya. Pakai sandal atau sepatu selen? Apa yang ibu bilang ke anak? Basa selen toh. Terus ngisi-sini atau apa? Apa Pak biasanya? Wah, seselen toh kowe iki ngisi-sini ora pantes. Tahu enggak bahwa Rasulullah itu melarang kita pakai sandal atau sepatu selen? Jadi selen itu di dunia kan enggak apa-apa sebenarnya, Pak. Artinya dasarnya ganteng kuwi sandalnya selen ya tetap ganteng toh. Iya kan? Dasar anak-anak yang keren itu mbok sandal sepatunya selen itu tetap keren kan. Tapi karena masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah Rasulullah melarang kita pakai sandal selen, pakai sepatu selen, masalahnya itu. Bukan masalah ngisi-sini, bukan masalah di zaman kita orang apik, itu enggak juga.
Karena beberapa waktu yang lalu ada tren sandal itu kanan kiri beda warna kan. Terus nek itu jadi tren gimana? Kalau alasannya ora pantes. Nek itu jadi tren kan jadi pantes tuh. Kayak celana sing kene ini disuwek itu. Ketika itu jadi tren, itu jadi pantes kan. Tapi kalau anak kita pakai celana yang sininya sobek, itu kita ngomongnya gimana? Nah, anak laki-laki di atas lutut itu adalah aurat. Nek arep disuwek, leh nyuwek sak ngisor dengkul, aja sak dhuwur dengkul itu enggak apa-apa. Nek sak dhuwur dengkul auratnya kelihatan. Itu bukan masalah tren. Karena tren itu kadang-kadang malah lebih sering tren itu tidak sesuai dengan syariat. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu rahimahullah, kita ini harus terus belajar. Karena banyak hal yang kita sebenarnya belum tahu. Maka kita harus belajar terus, apalagi menjadi orang tua. Menjadi orang tua itu belajarnya sampai akhir hayat. Menjadi orang tua itu belajarnya sampai akhir hayat. Tanggung jawab yang lebih berat itu sebenarnya pada para suami. Tapi sayangnya majelis taklim itu lebih banyak dihadiri oleh ibu dibanding oleh bapak. Kenapa, Bu? Kenapa, Pak? Bu, jenengan yang ngandani bapaknya nesura. Kita wis rek ra nek dikandani. Garwane jenengan lho dikandani kita wis rek ta. Itulah laki-laki. Kadang-kadang tidak suka dinasehati. Makanya malas ke majelis taklim. Kalau ibu-ibu senang dinasehati. Makanya rajin ke majelis taklim. Jadi ibu-ibu kalau pengen dapat pasangan yang senang dinasehati, carinya tapi begitulah Allah ciptakan manusia supaya kita saling melengkapi. Maka suami istri komunikasinya harus bagus agar nek istrine mangkat neng majelis taklim, nggo bali tekan omah ditakoni, mau ngaji entuk apa? Mbok aku dikandani kan gitu enak. Oh, malah disenani. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah lewat 1 menit? Betul nonton nggih? Wis alhamdulillah nek ora ono sing takoni slega. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, semoga kajian kita pada sore hari ini bermanfaat, bisa kita amalkan. Marilah kita sebagai orang tua, kita jaga anak-anak kita, jangan sampai anak-anak kita mempunyai penyakit hasad. Karena ruginya bukan hanya di dunia, tapi juga sampai di akhirat. Nah, andai di dalam hati kita ada penyakit itu, marilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini kita siapkan hati kita sebaik mungkin. Ya, agar kita bisa masuk di bulan Ramadan dengan hati yang bersih. Kalau ada yang salah pada kita, maafkan. Kalau ada hasad di dalam hati kita, istighfarlah. Kalau ada yang pernah menyakiti kita, doakan kebaikan untuk mereka. Doakan kebaikan untuk mereka agar hati kita lebih lega masuk di bulan Ramadan. Insya Allah Allah ampuni dosa-dosa kita semua, sehingga setelah Ramadan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.